Sebagai pembuka newsroom kali ini, kami ada informasi terkait dengan KPU yang setelah mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui elit parpol lawan. Prabowo disebut ingin memperkuat koalisi dengan merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui parpol lawan. Opini bahwa Prabowo ingin memperkuat koalisi tak diragukan kala dirinya pernah berkata ingin merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Tak lama setelah karpet merah yang digelar Partai Nasdem untuk Prabowo di Nasdem Tower, Partai Persatuan Pembangunan menyusul memberi ucapan selamat kepada paslon Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 1 putaran. Ucapan selamat P3 kepada Prabowo Gibran disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sementara itu, angket melalui DPR untuk wacana digulirkannya hak penyelidikan kecurangan pemilu 2024 dinilai tarik ulur maju mundur. Di sisi lain, sengketa pemilu telah dimulai. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan personil kepolisian dikerahkan untuk pengamanan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Pengamanan di dalam dan juga luar gedung MK dipertebal selama penanganan perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Juru bicara MK, Fajar Laksono, menerangkan pengamanan ekstra di lingkungan MK dilakukan kepolisian sebagai langkah preventif untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sidang PHPU dinilai menjadi magnet bagi publik sehingga akan banyak yang menyaksikan. Sidang perselisihan hasil Pilpres ini kan pasti menjadi magnet gitu ya, magnitudonya kan besar sehingga mungkin akan banyak yang menyaksikan, datang secara langsung gitu kan. Ya sekedar upaya-upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan barangkali, termasuk menjaga ketertiban soal parkir dan seterusnya, akses masuknya hakim konstitusi, para pihak gitu kan, itu perlu diantisipasi. Dan Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 278 permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 termasuk 2 sengketa hasil Pilpres. Demi mencegah konflik kepentingan, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak ikut bersidang. Mahkamah Konstitusi telah menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilu 2024. Di antaranya 2 sengketa hasil Pilpres, Pileg DPR dan DPRD, serta 12 sengketa hasil Pileg DPD RI. Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan turut serta dalam persidangan. Hal ini berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga paman dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka itu terbebas dari potensi konflik kepentingan. Iya, karena memang itu adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejauh ini MK memastikan bahwa 8 hakim konstitusi yang akan menyidangkan perkara PHPU Pilpres, 8 hakim dalam sidang pleno. 8 minus Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak dilibatkan dalam perkara pemilu legislatif yang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan. Arsul Sani adalah Hakim Konstitusi Perwakilan DPR yang merupakan mantan politikus senior P3.
Arsul bahkan bisa menggunakan hak ingkarnya agar tidak ikut menangani sengketa Pilpres yang diajukan Ganjar Mahfud. Sebab P3 merupakan salah satu parpol pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2020. Berkaca pada putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres beberapa waktu lalu, publik pun berharap MK bisa betul-betul adil, jujur, dan transparan, serta mampu menjaga netralitas dalam menangani sengketa pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua paslon meminta kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menggugat hasil pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu sore. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP, dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak. Sebelumnya Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PD Perjuangan selaku partai memenangkan pemilu 2024 menekankan bahwa akan terus mengawal demokrasi dan meminta pemimpin menghormati suara rakyat. Pemilu 2024 pun dinyatakan sebagai pemilu yang penuh dengan pelanggaran. Ada upaya mengurangi suara partai-partai pendukung paslon Ganjar Mahfud. PD Perjuangan akan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal menghalalkan segala cara serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses pelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Jadi yang ada bukan Jokowi effect tetapi adalah bansos effect. Penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect itu yang terjadi. Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu.
Gibran Rakabuming Raka menanggapi gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan. Namun juga Gibran menanggapi bahwa proses sengketa hasil Pilpres 2024 telah dan juga tim Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin telah mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, diatur dalam perundang-undangan. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Sengketa Pilpres dimulai di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu juga bahwa sudah mulai ada pembatasan ya untuk kuasa hukum dan juga saksi yang diajukan oleh masing-masing penggugat. Kita akan membahas pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Ini sudah ada Bung Roni Talapesi dari Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud. Nanti juga bergabung bersama dengan kami dari Timnas Amin ada Bung Refli Harun. Saya akan ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, apa kabar? Selamat malam. Langsung saja, apa yang kemudian dipersiapkan oleh tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud merespon adanya pembatasan kuasa hukum dan juga saksi yang diajukan di MK pada nanti sidang sengketa hasil Pilpres ini? Ya, dari kami tentunya kan ini menjadi pertanyaan ya ketika dibatasi untuk tempat duduk tim penasihat hukum dan juga pun saksi ataupun ahli, ini kan menjadi pertanyaan buat kami. Ya. Dan kami terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, kami hari ini juga melayangkan surat untuk agar dapat diberikan tempat duduk lebih untuk penasihat hukum. Karena apa? Karena ini merupakan perkara yang menjadi perhatian kita semuanya dan kita sudah membangun argumentasi kita berdasarkan kerja tim dan gotong royong. Tentunya setiap pengacara yang dihadirkan ini mempunyai spesialisasi masing-masing. Baik. Dan ini tentunya ini terkait dengan strategi bagaimana nanti kita di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami sayangkan kalau seandainya dibatasi ya, dan kita juga sudah merespon dengan mengirimkan surat agar diberikan tempat duduk yang lebih. Oke, jadi Anda dari Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud menyayangkan karena pembatasan ini dilakukan dan menyayangkan surat. Apakah hal yang sama juga dilakukan oleh Timnas Amin? Bang Refli Harun, apa kabar? Selamat malam. Terkait dengan pembatasan saksi dan juga pengacara atau kuasa hukum di sidang sengketa Pilpres nanti di gedung MK. Ya, kalau kami pada dasarnya kan juga sama ya. Sedapat mungkin memang diberikan akses luas-luasnya, selebar-lebarnya kepada para penguasa hukum. Karena ini kan hasil kerjasama tim. Tetapi jelas kami akhirnya ya menyerahkan kepada MK. Jadi berapapun yang kemudian disediakan, kami siap. Tapi kalau mau memilih ya sama seperti 03 tadi. Artinya pembatasan ini menurut Anda bisa ini ya berdampak ya terhadap proses pembuktian gugatan yang diajukan oleh masing-masing paslon termasuk juga dari 01 Bang Refli. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat gradasi kasus ini kan kasus besar ya yang meliputi area seluruh Indonesia. Karena itu sebenarnya makin banyak kuasa hukum yang bisa dihadirkan, maka kita akan bisa berkonsentrasi pada item-item yang kita persoalkan. Sehingga di antara kita bisa saling menguatkan. Kan bagaimanapun lawyer itu kan tentu tidak menguasai semua hal untuk sebesar ini. Karena ini bukan satu kasus yang spesifik, tetapi kasus yang membutuhkan pembuktian yang besar juga. Ya, misalnya soal bansos dan lain sebagainya, tidak hanya soal teori pork barrel-nya ya, gentong babi, tetapi juga bagaimana itu disalurkan, bagaimana melibatkan kekuasaan dan lain sebagainya yang tentu masing-masing orang punya catatan sendiri dan punya
punya catatan-catatan yang bisa dikemukakan ya. Oke, baik. Artinya 01 dan 03 sepemahaman soal pembatasan ini. Bang Roni Talapesi, kalau kemudian tetap MK membatasi ya, melakukan pembatasan, kalau tidak salah kemudian hanya 10 kuasa hukum ya di ruang sidang dan mungkin 15 saksi, ini juga belum pasti angkanya. Adakah perubahan atau penyesuaian strategi di ruang sidang nantinya ke depan, Bang Roni Talapesi? Ya, tentunya hari ini kita juga sudah rapat dan kita sudah mempersiapkan kalau memang pengacara tetap hanya dibatasi untuk 10 orang yang masuk ke ruang sidang, nah kami sudah membagi tugas dengan teman-teman, dengan tim pengacara bahwa kami pun siap dengan situasi yang ada. Tetapi memang yang tadi kita sampaikan di awal bahwa kita berharap bahwa pembuktian ini kita diberikan ruang yang seluas-luasnya. Sehingga dalam hal ini kita bisa menyampaikan argumentasi kita secara hukum. Oke. Dan kalaupun nanti dari Mahkamah Konstitusi juga tetap dengan pendapatnya, dengan apa yang disampaikan, tentunya ya kita akan lihat nanti bagaimana. Tetapi dari kami sudah siap dengan strategi untuk di persidangan nanti. Oke, sudah Karena siap. ini berkaitan dari setiap agenda ini saling berkaitan dan untuk memperkuat argumentasi kita. Jadi yang bicara tentang pelanggaran hukumnya, kemudian pelanggaran prosedur, bagaimana juga terus politisasi bansos, kemudian bagaimana juga mobilisasi aparat. Nah, hal-hal seperti ini nanti kita coba buktikan di persidangan. Tetapi yang memang mau kita sampaikan kepada publik bahwa ini terkait dengan demokrasi yang sedang kita bangun dan ini juga pun untuk masa depan Indonesia ke depannya, sehingga hal-hal yang seperti ini menjadi catatan khusus bagaimana kita melihat pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat yang kita sampaikan ya, sangat brutal gitu loh, karena bagaimana sudah banyak terlihat dugaan-dugaan pelanggaran terkait dengan pemilu di 2024 ini. Oke, jadi apapun kemudian nanti yang diputuskan MK, sebetulnya dari tim demokrasi keadilan Ganjar Mahfud sudah siap, tapi kemudian memang ada catatan ya, kalau kemudian ini dibatasi sangat disayangkan. Bang Refli, apa yang Anda lihat sih Bang sebetulnya dari keputusan untuk membatasi saksi dan juga kuasa hukum ini? Pandangan Anda sebenarnya bagaimana Bang Refli Harun? Ya, bisa kita lihat dari sisi teknikal ya, tapi bisa juga dari sisi politisnya. Kalau teknikalnya ya tentu memang ruangan terbatas ya, efektivitas sidang juga harus dijaga. Tapi dari sisi politisnya ya tentu kita bertanya-tanya kan, kok ada pembatasan-pembatasan seperti ini. Malah kalau boleh ya di antara kami itu ada diskusi dan mudah-mudahan 03 juga mau menyambut. Kenapa sidangnya nggak disatukan saja? Ya, terutama sidang pemeriksaan saksi dan ahli. Toh sebenarnya materinya itu kurang lebih sama. Permohonannya juga kurang lebih sama, yaitu diskualifikasi 02 dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti 01 dan 03 saja. Sepanjang atau sependek pengetahuan saya sama kan, sehingga kalau misalnya permohonannya itu disatukan dan sidangnya disatukan, menurut saya jauh lebih bisa mencari keadilan substantifnya ketimbang dipisah-pisah yang kemudian kita akan terbentur dengan waktu 14 hari kerja. Karena dengan waktu 14 hari kerja ini, itu dua putusan ini akan jatuhnya pada tanggal 22 April. Ya. Kalau misalnya putusannya disatukan, ya saya tanya kenapa sidangnya nggak disatukan aja gitu. Oke. Daripada kemudian melakukan pembatasan, kira-kira begitu ya Bang Refli. Bang Roni setuju kalau kemudian ya lebih baik sebenarnya ini disatukan saja gugatan antara 01 dan juga 03? Iya betul, sebenarnya kan ini objeknya kan sama, kemudian isi gugatannya kurang lebih sama ya. Jadi memang kalau memang mau bicara soal masalah teknis, soal efisiensi supaya karena keterbatasan ruang sidang ini kenapa tidak digabungkan saja? Jadi pemeriksaannya ini bisa secara maraton dan bisa juga pun masyarakat secara luas bisa mengikuti persidangan ini dengan melihat satu persidangan saja. Saya ingat ada beberapa kasus kok bisa digabungkan juga kok. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ya, karena ini kan tujuannya bagaimana supaya ada pembelajaran juga kepada masyarakat terkait dengan apa yang terjadi saat ini dengan adanya kemunduran demokrasi dan kerusakan hukum ya. Dan ini sebenarnya kita berharap bahwa MK lebih melihat
terhadap keadilan yang sedang diperjuangkan dan keadilan substantif, sehingga apa yang jadi persidangan besok ini bisa menjadi bisa menjadi fokus, bisa menjadi perhatian untuk semuanya. Saya pikir sih yang disampaikan oleh Bung Refli itu bagus sekali, dan kami juga pun akan menyambut dengan baik ya apa yang disampaikan, dan ini sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa ini tujuannya sama. Oke, Bang Roni, tapi tadi kan Bang Refli katakan ya, ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi apakah ini teknikal begitu ya, atau ada faktor politis. Artinya Anda melihat ini lebih dominan faktor politisnya kah, atau memang ya to be fair ini juga ada faktor soal teknikal, misalnya soal keterbatasan ruang sidang. Tapi dijawab nanti ya Bang Roni ya. Kita break dulu ya. Bang Refli, kami segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom, saya masih bersama Bang Refli Harun dan juga Bang Roni Talapesi. Bang Roni, tentu di luar banyak kekhawatiran ya bahwa sengketa Pilpres ini juga rawan adanya intimidasi begitu, mengingat perjalanan selama proses Pilpres 2024 ini berlangsung dan juga soal adanya dugaan faktor politis dan lain-lain. Nah, bagaimana menurut Anda kemudian agar faktor ini tidak terjadi dan persidangan ini betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang selama ini tentu diperjuangkan oleh banyak pihak? Ya, tentunya kami berharap bahwa Mahkamah Konstitusi yang merupakan guardian of demokrasi, yang dalam hal ini menjaga demokrasi, kami melihat bahwa seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan tentunya ya kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kami berharap bahwa tidak ada lagi namanya drama politik ya, drama politik yang coba diatur oleh sutradara, yang dimana sutradara ini memainkan atau menugaskan para pemeran untuk tujuan dari sutradara tersebut dan untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk kepentingan keluarganya. Dan kami berharap bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tentunya dari tempat terakhir di mana kita berharap penuh ya agar tetap demokrasi ini kita terjaga, dan kita yakin bahwa dalam hal ini Mahkamah Konstitusi bisa atau harus lepas dari muatan politik atau tekanan politik atau agenda-agenda yang diinginkan oleh seseorang. Seperti itu. Bang Refli Harun, seberapa siap Timnas Amin menghadapi sengketa Pilpres ini? Bukti-bukti apa yang akan dibawa? Dan sebetulnya berapa sih yang kemudian dipersiapkan ya, baik kuasa hukum dan juga saksi-saksi begitu, terlepas dari adanya wacana pembatasan soal itu? Ya, kalau soal siap ya, kami itu sudah membentuk tim hukum nasional itu sudah lebih dari 1 tahun ya. Dan sudah bekerja juga lebih dari 1 tahun, mengumpulkan bukti-bukti selama proses berpemilu ini juga sudah dilakukan. Justru yang terasa itu adalah pintu MK terlalu sempit untuk membuktikan hal yang sangat banyak ini kan begitu. Akhirnya pilih kan, kita memilih mana yang kira-kira kicking, yang bisa membuat mata hakim MK terbuka ya, matanya betul dan mata hatinya, sehingga nanti MK bisa melihat bahwa pemilu ini sudah hancur-hancuran, keterlibatan presiden, istana dalam pemilu ini membuat pemilu sudah tidak lagi konstitusional, sudah melanggar konstitusi, melanggar prinsip jujur dan adil serta bebas. Kita kan tahu kan, ketika Presiden Jokowi menitipkan dalam tanda kutip putranya untuk menjadi calon wakil presiden, maka disitulah Presiden kemudian bergerak habis-habisan untuk memenangkan paslon 02, termasuk mengerahkan resources negara, baik itu financial resources, aparatus negara, kemudian juga fasilitas negara. Dan Jokowi membiarkan, bahkan dalam tanda kutip sepertinya mendorong menteri-menterinya untuk berkampanye 02. Kita tahu kan, Zulhas kampanye, Erick Thohir kampanye, Bahlil kampanye, Luhut Binsar Panjaitan kampanye, kemudian Muhadjir Effendi berkampanye, Erlangga Hartarto berkampanye, dan mereka berkampanye dengan ada juga yang menggunakan fasilitas jabatan karena mereka tidak cuti. Dan
yang seperti ini kan sudah membuat pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Belum lagi soal misalnya pengangkatan penjabat-penjabat kepala daerah di 270 provinsi. Coba bayangkan. Ya. Dan kita lihat bahwa mereka menggerakkan untuk pemenangan 02. Ya, contoh kecil lah. Bansos DKI pakai warna biru kantongnya, ya. Padahal kalau bansos biasanya kalau nggak warna putih, warna hitam kan? Umumnya kan begitu. Iya. Ini bansos warna biru misalnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi the constitutionality of election, maka ini pemilu yang sudah tidak jujur, tidak adil, pemilu yang melanggar konstitusi. Oke, ini cukup kencang juga ini Bang Refli kemudian mengomentari soal bagaimana proses pemilu kita kemarin ya, juga dengan Bung Roni. Tapi Bang Refli, kita tahu juga bahwa selama sengketa Pilpres ini sebetulnya warisannya hampir dalam tanda kutip nihil ya. Nah ini yang kemudian juga mungkin dikhawatirkan. Anda masih optimistis tidak? Ini apa yang kemudian tadi Anda sebutkan ini bisa dibuktikan dan hakim-hakim MK kemudian punya penilaian ya yang sangat objektif untuk itu. Ya, saya sebenarnya mudah, tinggal balikan saja. Kalau saya tanyakan kepada Anda yakin nggak bahwa pemilu ini curang? Ya. Oke, ya kan? Kemudian kalau Anda yakin, saya tanya lagi, Anda yakin nggak bahwa kekuasaan istana terlibat dalam kecurangan ini? Kalau yakin lagi, ya saya kira kita sudah terjawab pertanyaan pokoknya. Kecurangan diyakini, istana terlibat diyakini. Ya. Lalu tinggal kemudian hakim MK melihat apakah paradigmanya masih paradigma kuno, yaitu berputar pada angka-angka, selisih angka, tapi apakah paradigmanya kembali kepada hito MK sebagai the guardian of the constitution tadi, sebagai penjaga konstitusi. Nah, kalau dia kemudian kembali ke hito sebagai the guardian of the constitution, maka kita bisa punya harapan besar untuk dikabulkan. Karena yang namanya kecurangan, yang namanya cawe-cawe presiden, dan kekuasaan istana menggerakkan pemenangan 02 itu sesuatu yang kasat mata, telanjang, terlihat. Bahkan sebenarnya bukti itu hanya sekedar penguat saja dari apa yang sudah kita lihat dan sudah kita yakini, kan begitu. Kecuali kalau Anda menutup mata bahwa tidak ada cawe-cawe Jokowi sama sekali, pemilu berlangsung jujur dan adil, dan itu menurut saya omong kosong. Nah, jadi sebetulnya publik pun secara kasat mata selama proses ini juga sudah bisa melihat, tinggal bagaimana kemudian sikap dari para hakim MK sebagai guardian of the demokrasi tadi itu ya, begitu ya. Tidak lagi kemudian berkutat pada angka-angka atau istilahnya mahkamah kalkulator begitu sering kemudian dikritik seperti itu ya, Bang Refli. Bang Roni, ada tambahan dari Anda? Ya, tentunya ini kan kita melihat bahwa harapan dari anak bangsa ya, yang kita lihat dalam survei salah satu lembaga yang menyampaikan bahwa terjadi kecurangan yang begitu masif, ini sudah menjadi konsumsi untuk seluruh publik ya, dan juga pun ada koreksi juga dari PBB dan juga pun beberapa media luar juga mengkritisi tentang mundurnya demokrasi yang ada di Indonesia terkait dengan pemilu yang hancur-hancuran kali ini, dan juga pun disoroti juga Presiden Jokowi bagaimana melanggengkan kekuasaannya. Dari hal inilah yang sebenarnya di Mahkamah Konstitusi ini bisa menunjukkan, mengembalikan kepercayaan dari dalam negeri, dari masyarakat, dan juga pun yang dari luar negeri, bagaimana melihat bahwa hukum benar-benar menjadi panglima dalam berkehidupan berbangsa kita. Saya pikir itu dari kami, dan kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar di rel yang bisa menghadirkan keadilan untuk demokrasi kita ini. Oke, Bang Roni, tapi kalau bisa dibagikan sebetulnya bagaimana persiapan dan juga seberapa banyak bukti yang akan dibawa begitu ya, karena kan dari 03 juga ikut mengawal bagaimana proses demokrasi ini terakhir, dan kuasa hukum kemudian yang diharapkan bisa ikut, ada berapa orang atau berapa saksi yang juga disiapkan, ini dari pihak-pihak mana saja sebetulnya? Ya, kalau dari saksi tentunya nanti kita sampaikan di persidangan ya, karena ini terkait dengan kita menjaga supaya kenyamanan dari para saksi kita, dan juga kita sudah siapkan ahli, dan juga pun kita sudah siapkan ratusan bukti ya. Ini sudah kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi, dan nanti kita akan sampaikan secara ini terbuka nanti waktu persidangan.
Tapi kami optimis bahwa apa yang terjadi pada saat ini, yang tadi Bang Refli sampaikan, kita tidak perlu berpikiran terlalu kompleks, terlalu rumit ya, bahwa sudah terang-terang di depan mata terjadi bahwa ada kecurangan, ada pelanggaran hukum, dan kemunduran demokrasi. Nah, kembali lagi kepada Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi yang nantinya memutus yang menggunakan mata dan hati nuraninya. Oke, tapi Bang Roni, kalau kita bicara lebih jauh lagi ya soal pembatasan ini, menurut Anda sebetulnya ini lazim tidak sih? Karena kan Ketua MK juga mengatakan di 2019 juga ada pembatasan sebetulnya, jadi ini bukan hal yang baru juga. Iya, saya kan juga bersidang di Mahkamah Konstitusi ya, bahwa sebenarnya kan kalau kita lihat dari ruang sidang yang utama itu kan bangkunya banyak ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dibatasi. Publik juga sudah tahu itu kan. Jadi kalau pernyataan dari Mahkamah Konstitusi karena 2019 pernah dibatasi, tetapi juga banyak contoh juga dalam persidangan-persidangan Mahkamah Konstitusi juga terlihat bahwa space-nya ada, dan saya rasa itu publik bisa melihat. Baik, Bang Refli terakhir, jadi harapan Anda ini sekali lagi untuk publik ya, untuk semua masyarakat Indonesia, karena ini sudah mulai tahapan sidang sengketa, apa untuk Mahkamah Konstitusi, untuk proses ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan objektif? Iya, pertama kita minta Mahkamah Konstitusi menjaga dirinya, ya. Jangan sampai kemudian Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh pihak-pihak lain, terutama pihak yang memiliki power, ya, kekuasaan. Jadi Mahkamah Konstitusi harus betul-betul imparsial, ya, bisa memutus sesuai dengan hukum dan keadilan. Dan tentu saja kembali kepada hitonya sebagai penjaga konstitusi dan penjaga demokrasi, sehingga kita bisa berharap bahwa pemilu ini diputus mata rantai kecurangannya. Karena kalau tidak diputus mata rantai kecurangannya, ini memberikan pelajaran yang buruk bagi publik. Kalau Anda mau menang, maka Anda harus berkuasa, kumpulkan resources sebanyak-banyaknya, gunakan kekuasaan untuk memenangkan paslon yang Anda jagokan, dan itu buruk bagi demokrasi dan masa depan negeri ini. Itu saja saya kira. Oke, ada banyak tadi catatan yang disampaikan oleh Bang Refli dan juga Bang Roni Talapesi. Terima kasih. Semoga kemudian publik juga kita semua ikut mengawal proses persidangan di MK ini, karena ini berkaitan juga dengan masa depan demokrasi Indonesia dan juga untuk masyarakat secara luas. Terima kasih banyak Bang Roni Talapesi, terima kasih banyak Bang Refli Harun untuk waktunya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.